Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Akuntansi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi S1 Akuntansi, ingin menjelaskan mengenai harga transfer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, ada saya sendiri, itu Dina Sekar Herlianti, dan teman saya. Penguatan dan sapu. Dan saya Salsabila. Di sini ada pokok bahasannya. Yang pertama ada definisi harga transfer, yang kedua aplikasi harga transfer, yang ketiga metode penentuan harga transfer, yang keempat dampak harga transfer terhadap evaluasi, yang kelima tujuan harga transfer, dan yang terakhir itu ada kebijakan harga transfer. Yang pertama ada definisi harga transfer. Harga transfer muncul karena satu unit membutuhkan produk atau jasa dari unit lainnya. Jadi, harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirim barang dan jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam satu perusahaan yang sama. Lalu ada aplikasi harga transfer. Yang pertama itu, harga transfer hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki pusat laba atau pusat investasi, dan output suatu divisi merupakan input bagi divisi lainnya. Yang kedua, nilai dari barang yang ditransfer adalah pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembelian. Lalu selanjutnya ada metode penentuan harga transfer. Yang pertama itu ada metode market price atau harga pasar. Harga yang ditetapkan sesuai dengan pasar sehingga harga yang dijual ke internal sama dengan dijual ke pihak eksternal perusahaan. Yang kedua ini ada metode harga pokok. Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasarnya. Yang ketiga ada metode negosiasi, menetapkan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, metode koordinasi dan penyelesaian konflik, yang dimana menyerahkan dan mempercayakan penentu harga transfer secara tertulis kepada arbitrator atau pihak ketiga yang netral untuk menentukan harga transfer. Oke, selanjutnya ada dampak harga transfer terhadap evaluasi. Dampak positif harga transfer terhadap evaluasi yaitu ada tiga. Yang pertama, yaitu mendorong akuntabilitas. Setiap divisi bertanggung jawab atas kinerja keuangan berdasarkan harga transfer yang ditetapkan. Terus dampak positif yang kedua yaitu memotivasi efisiensi operasional. Terus yang ketiga itu mempermudah evaluasi kinerja. Nah, dari mempermudah evaluasi kinerja ini itu bisa harga transfer memungkinkan penilaian yang lebih objektif antar divisi. Seperti itu. Terus ada dampak negatif harga transfer terhadap evaluasi. Di sini ada ketidakakuratan penilaian kinerja. Terus harga transfer yang tidak sesuai dapat menciptakan gambar kinerja yang salah. Nah, terus yang kedua ada konflik antar divisi. Nah, ini termasuk dampak negatifnya. Itu harga transfer yang terlalu tinggi atau rendah dapat menimbulkan ketegangan antar divisi. Terus ada distorsi pengambilan keputusan. Divisi bisa menghindari transaksi internal jika harga transfer dianggap tidak adil. Nah, selanjutnya itu ada solusinya dari dampak negatif, yaitu menentukan metode harga transfer yang tepat, yaitu biaya plus.
harga transfer berdasarkan biaya produksi ditambah markup tertentu. Terus kalau misalkan dari harga pasarnya menggunakan harga pasar eksternal sebagai acuan. Nah, terus yang dua, solusinya tuh transparansi dan komunikasi antar divisi. Itu melibatkan kedua belah pihak dalam menetapkan harga transfer. Terus yang ketiga, menggunakan evaluasi kinerja multidimensi, yaitu menilai kinerja berdasarkan lebih dari sekedar hasil keuangan. Selanjutnya ada tujuan harga transfer. Nah, tujuan harga transfer sendiri itu ada tiga. Yang pertama tuh sebagai penilaian kinerja yang akurat karena tidak satu manajer divisi pun yang memperoleh keuntungan atas beban divisi lain. Tujuan yang kedua ada untuk mencapai keselarasan tujuan, yang dimana manajer divisi akan memilih tindakan yang akan memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk menciptakan otonomi, yang dimana manajemen pusat tidak memiliki wewenang atau intervensi dengan keputusan yang diambil oleh manajer divisi. Selanjutnya ada kebijakan dari harga transfer. Nah, yang pertama ada harga transfer minimum, yang dimana harga transfer yang tidak membuat divisi penjual mengalami kerugian jika produk tersebut dijual ke pihak internal. Yang kedua ada harga transfer maksimum. Harga transfer yang tidak membuat divisi pembeli mengalami kerugian jika produk dibeli dari pihak internal maupun pihak eksternal. Yang ketiga adalah konsistensi dengan strategi perusahaan, yang dimana harga transfer harus mendukung tujuan strategis perusahaan. Yang keempat ada transparansi, yaitu proses penentuan harga transfer harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada fleksibilitas. Kebijakan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar atau regulasi. Yang terakhir ada minimasi konflik antar divisi, yaitu kebijakan yang baik mengurangi potensi konflik dan memastikan hubungan yang harmonis antara divisi. Selanjutnya itu ada contoh soal. Contoh kasusnya ialah PT Paguyup memiliki dua divisi yang dibentuk sebagai pusat laba. Itu ada divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q yang dijual di pasar luar sebanyak 10% dan sisanya ditransfer suku cadang Q untuk tahun anggaran yang akan datang. Perusahaan pendekat full costing dalam penentuan biaya penuh, menurut anggaran divisi A, direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1.000 unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya produksi sebesar 200 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 50 juta, biaya pemasarannya 20 juta, dengan hasil yang didapat total biaya penuh divisi A adalah 270 juta. Nah, total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 1 miliar. Dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi atau rate of return on investment adalah sebesar 20%. Tentukan harga transfer per unit suku cadang Q yang dihitung dengan cost-based transfer pricing dengan pendekatan full costing. Nah, ini jawabannya. Yang pertama ada perhitungan markup-nya, yaitu ada biaya administrasi dan umum itu sebesar 50 juta, biaya pemasarannya itu 20 juta, lalu laba yang diharapkan 200 juta tersebut yang hasilnya tuh dari hasil 200% dikali 1 miliar. Nah, lalu hal tersebut ditambah, lalu dia menghasilkan 270 juta. Lalu ditambah dengan biaya produksi dengan menghasilkan markup-nya menjadi 135%. Nah, selanjutnya tuh ada perhitungan harga transfer, yang dimana biaya produksi yang kita dapatkan sebelumnya itu sebesar 200 juta, markup-nya yang tadi kita sudah jumlahkan sebesar 135%, lalu dikalikan 200 juta, sehingga menghasilkan 270 juta, lalu ditambahkan dengan menghasilkan jumlah harga jual sebesar 200 juta, lalu ditambahkan volume produk yang ditransfer, sehingga mendapatkan 470.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, Cak. Gimana cara cara matiinnya ya? Di atas layarnya ada gak? Mana?